Ayyuhal ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kehendaknya kita masih diperkenankan untuk beriman dan membuktikan keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mampu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga Jumat ini Allah jadikan sebagai Jumat terbaik di antara Jumat-Jumat yang pernah kita tunaikan. Untuk menjadikan momentum Jumat ini sebagai Jumat terbaik, mari kita sama-sama fokus, sama-sama khusyuk untuk mendengarkan khatib menyampaikan khutbah. Tidak boleh seorang hamba ketika khatib menyampaikan khutbah, ia berbicara. Bahkan kata Nabi SAW, untuk menegur orang yang ada di sekitarnya berbicara saja, itu terlarang. Oleh karena itu, mari kita fokus, kita khusyuk, dan jadikan Jumat yang kita tunaikan sebagai Jumat terbaik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memasuki madrasah spiritual yang sangat luar biasa, yaitu bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya telah menjadikan hari-hari tertentu memiliki kemuliaan atas hari-hari yang lain. Jika di bulan Ramadan kita akan menemukan 10 malam terakhir yang disebut dengan Lailatul Qadar, maka di bulan Dzulhijjah justru kemuliaan itu letaknya ada di 10 hari pertama. Mengapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah begitu istimewa? Alasan yang paling jelas, lantaran Allah Subhanahu wa taala mencintai amal soleh yang dilakukan oleh hamba-hambanya pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Nabi SAW bersabda berkaitan dengan hal ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Yakni ayyamul usyr. Kata Nabi SAW, tidak ada hari yang amal soleh pada hari itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hari-hari ini. Hari yang dimaksud yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah amalan 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah ini melampaui dari jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Qala walal jihadu fi sabilillah. Rasulullah menjawab, bahkan amalan jihad fisabilillah tidak bisa menandingi, tidak bisa melampaui dari amalan-amalan yang dilakukan dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Nabi melanjutkan hadisnya, illa rajulun akhraja binafsihi wa malihi falam yarji'u min dzalika syai'in. Kecuali seseorang yang keluar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwanya, dengan hartanya, kemudian ia tidak pernah kembali lagi dengan sesuatu apapun, alias dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia bisa melampaui keutamaan dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Jelas mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah puncak tertinggi dari amal soleh. Tidak ada amalan yang bisa menandingi itu. Seseorang yang wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia bisa atau berhak mendapatkan surga tanpa hisab. Itulah amalan yang bisa menandingi 10 awal bulan Dzulhijjah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang singkat ini harusnya memotivasi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Memotivasi kita, mendorong kita untuk melakukan amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang muslim menegakkan salat
Tidak hanya sholat wajib saja, tetapi diiringi dengan sholat-sholat sunnah. Seorang muslim hendaknya memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Nabi SAW memerintahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Dzulhijjah, terutama puasa di hari Arafah. Hari Arafah yaitu tanggal 9 Dzulhijjah atau 1 hari sebelum hari raya Idul Adha. Kata Nabi SAW, siapapun dari seorang muslim yang berpuasa pada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya setahun sebelum dan setahun yang akan datang. Kata para ulama, selama orang tersebut tidak melakukan dosa besar, artinya yang diampuni adalah dosa-dosa yang kecil. Namun ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa dari puasa Arafah. Hanya 1 hari puasa, Allah ganjar dengan ampunan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Oleh karena itu jangan kita lewatkan. Sangat-sangat merugi, sangat-sangat merugi seorang hamba yang melewatkan ibadah puasa Arafah. Masyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Selain daripada itu yang menunjukkan kemuliaan dari 10 awal bulan Dzulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah di dalam Al-Qur'an. Pernah bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan menggunakan 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin 'ashr." Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang ulama dari kalangan sahabat, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan yang dimaksud 10 malam di sini adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwa 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini adalah momentum yang sakral, momentum yang agung dan mulia, sampai-sampai Allah Azza wa Jalla bersumpah atas nama 10 hari bulan Dzulhijjah. Maka sangat merugi sekali ketika kita melewatkan momentum ini. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan alasan kenapa 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini begitu mulia, begitu sakral di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau pernah mengatakan alasannya adalah karena di bulan Dzulhijjah ini, di awal bulan Dzulhijjah ini berkumpul semua kebaikan, berkumpul semua induk ibadah di dalamnya. Salat berkumpul di sini. Bukankah ketika bulan Dzulhijjah ada salat yang istimewa, itu salat Idul Adha? Begitu juga puasa, ada puasa Arafah. Dan Nabi SAW memerintahkan puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah selama 10 hari kecuali di tanggal 10-nya. Karena di tanggal 10-nya kita merayakan Idul Adha, haram hukumnya seseorang berpuasa di hari raya. Kemudian berkumpul pula ibadah yang sangat mulia yang merupakan bagian dari rukun Islam, yaitu ibadah haji. Ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu untuk menjalankannya, baik secara fisik maupun secara finansial. Begitu juga ada satu ibadah, kalau haji hanya dikerjakan di Mekah Al-Mukarramah, ada satu ibadah yang bisa dikerjakan di mana saja, yaitu kurban. Kurban bisa dilakukan di mana saja. Para ulama banyak menghukumi kurban ini dengan sunnah mu'akkad, artinya sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Bahkan Nabi SAW memberikan peringatan, siapapun yang mampu untuk berkurban, tetapi dia tidak melakukannya, kata Nabi SAW, jangan dekati masjid kami. Ini menunjukkan betapa ditekankannya ibadah kurban bagi yang mampu untuk menjalankan. Masyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Semua rangkaian ibadah ini tidak kita temukan di bulan-bulan yang lain, kecuali hanya di bulan Dzulhijjah. Maka cukuplah semua ini menunjukkan kemuliaan, keagungan dan kesakralan dari bulan Dzulhijjah, terutama pada 10 hari awalnya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui keistimewaan dan keagungan dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan, hendaknya seorang muslim memanfaatkan momentum ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang selama ini ia lakukan. Mari kita gunakan momentum ini untuk muhasabah diri, untuk introspeksi diri. Jika ada kesalahan selama ini, maksiat selama ini, perbuatan dosa selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertobatlah kepada Allah.
Jika dosa itu berkaitan kepada sesama manusia, maka mintalah untuk dihalalkan kepada orang yang bersangkutan, meminta maaf. Ini harus dilakukan seorang muslim di hari-hari yang mulia ini. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang muslim berzikir kepada Allah, memperbanyak tahmid, tasbih, tahlil, takbir. Di hari-hari yang mulia ini, kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, hati kita akan menjadi hidup. Hati kita akan menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, yang tadi sudah khatib sampaikan, hendaknya seorang muslim memperbanyak puasa, salah satunya adalah dengan berpuasa di hari Arafah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita pasangkan niat yang sebenar-benarnya untuk benar-benar memaksimalkan ibadah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, dan tentunya ini kesempatan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan kepada kita. Belum tentu tahun yang akan datang kita masih bertemu dengan bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, mari kita memperbanyak kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan meluruskan niat semua ibadah yang kita lakukan hanya untuk dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.